Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis 3 September 2020? Saya doakan hidup Anda selalu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, dan tentunya penuh dengan kemudahan. Semua yang nonton di Cahaya Kehidupan pasti hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Coba deh Anda tonton semua videonya, Anda terapkan. Kenapa? Video di Cahaya Kehidupan adalah video yang memberikan inspirasi dan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang mudah, nyaman, dan tentunya berkelimpahan. Malam ini, hari Kamis, malam Jumat, malam yang bagi sebagian orang disebutnya malam misteri, malam penuh ketakutan, ada hantunya gitu ya. Padahal biasa aja, itu cuma mitos dan kesalahan besar. Saya membuat catatan harian ini, saya masih di mobil, belum masuk rumah, saya masih di garasi. Mumpung saya ingat, jadi saya buat. Saya baru dari rumah orang tua saya. Tadi selepas maghrib saya dari sana menjenguk mama gitu ya, dan bercanda dengan beliau. Karena ketika usia sudah lanjut, itu yang dibutuhkan adalah anak-anaknya, yang dibutuhkan adalah anak-anaknya mau bercanda dan bermain dengan dia. Bermain artinya ngobrol, kemudian memberikan hiburan, dan ya itulah namanya orang tua di usia sudah senior gitu ya. Di perjalanan tadi saya mendengar sebuah radio di Surabaya. Ada acara jam nanti tengah malam, jam 12, namanya Kamis Misteri. Sepertinya nuansa-nuansa misteri masih melekat di benak masyarakat kita. Bahkan sampai banyak radio, banyak acara di televisi juga yang suka sekali membuat berbagai acara yang bertemakan misteri, horor, hantu-hantu, dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu semua menjadi pembodohan sebetulnya ketika dilihat sebagai sebuah kebenaran. Pihak TV-nya, pihak radionya mungkin niatnya bukan untuk itu, niatnya untuk menghibur. Tapi masyarakat kita yang salah menerimanya, sehingga seolah hantunya ada, hantunya ini, padahal semua itu tidak ada. Itu semua hanya dipikirkan kita sendiri. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang mahasiswi, temannya yang kemarin sebetulnya dari Medan. Jadi tadi kena temannya, maka teman satu kos lagi. Jadi tadi ketika belajar yang kemarin juga nimbrung lagi, dan si mbak yang kemarin dia sudah share pengalaman dia bagaimana ketika mau keluar makan mendung gelap, dia coba geser hujannya, tunda hujannya, kemudian dia bagaimana mempengaruhi orang untuk mentransfer, dan ternyata transfer hari ini kata dia. Baru ikut sehari, dipahami, diterapkan, langsung berjalan. AMC memang sebuah metode yang sudah pasti berjalan ketika dipahami dengan benar dan dipraktekkan. Kenapa? AMC adalah rumus-rumus kehidupan, rumus-rumus yang Tuhan berikan ke kita sebetulnya. Dan saya mencoba membuat runtutannya sehingga mudah dipahami. Jadi sebetulnya AMC adalah rumus-rumus kehidupan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kalau sudah Tuhan berikan maka pasti berjalan. Makanya di video testimoni sebelumnya ada orang yang mengatakan bahwa ternyata belajar AMC tidak perlu yakin, tidak perlu konsentrasi. Iya betul, memang tidak perlu itu. Bahkan kalau kita memahami sebetulnya konsentrasi, fokus itu justru salah, justru membuat kita ada di kondisi yang tegang, kepalanya berat gitu. Yang betul adalah santai dan alfa. Itulah kenapa saya buat AMC, karena banyak pemahaman di luar sana yang kelihatannya benar tapi justru salah, justru membuat orang jadi berat. Seperti pengalaman si mbak kemarin yang dia sudah belajar dan hari ini dia sudah menerapkan dan langsung terjadi. Karena itulah rumus AMC. Lalu temannya juga dia cerita bahwa dia sudah kemarin
diceritain tapi dikit, karena saya udah bilang ke Mbak yang kemarin jangan diceritakan dulu ke temannya biar besok belajarnya penuh. Keduanya sangat antusias ketika belajar, dan mereka cerita bahwa sebetulnya orang dua ini sudah sama-sama mengenal AMC lewat blog, lewat tulisan saya, lewat majalah sugesti, lewat YouTube, tapi tidak saling tahu sebetulnya sampai suatu hari keduanya ngobrol dan membahas tentang pikiran. Ternyata sama-sama menyebut nama saya, sama-sama menyebut blog saya, dan mereka akhirnya sepakat untuk belajar. Dan ketika mereka belajar, akhirnya mereka sadar bahwa yang namanya hal-hal yang mistis, hal-hal kesurupan, semuanya itu adalah dari pikiran kita sendiri. Kita harus berani mengakui sebuah kesalahan dari pemahaman yang ada. Kalaupun itu sudah dianggap benar, belum tentu itu bisa menjadi benar kalau kita mau menganalisanya. Bisa aja yang Anda pahami ternyata salah gitu ya. Itu juga bisa sangat-sangat bisa sekali gitu. Sehingga apa? Kita harus berani membuka diri, berani membuka pikiran untuk menerima bahwa oh ternyata selama ini salah. Apa indikatornya? Hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda salah, hidup Anda merasa terbebani, hidup Anda masa susah. Itu artinya apa? Ada pemahaman atau mungkin banyak pemahaman yang salah di kepala Anda. Jadi kalau Anda dulu sudah belajar ilmu-ilmu apapun, disebutnya ilmu tarekat atau apapun juga, ketika hidup Anda sekarang salah, tidak nyaman, maka Anda harus terima untuk disalahkan. Anda harus terima bahwa ilmu Anda salah. Meskipun dulu yang mengajarkan itu orang-orang menurut Anda hebat, menurut Anda dia punya ilmu tinggi atau apapun juga, lihatlah di diri Anda, lihatlah di hidup Anda. Anda mungkin kurang benar memahaminya. Mungkin yang mengajarkan sudah benar, tapi Anda kurang benar memahaminya. Anda sepotong-sepotong memahaminya. Anda salah memahaminya. Biasanya banyak seperti itu. Jadi yang disampaikan benar, tapi karena waktu itu mungkin ketika belajarnya banyak orang, si guru hanya menyampaikan garis besar, lalu Anda tidak mau bertanya, tidak mau bertanya lebih jelas, sehingga Anda salah memahami itu. Ya, dan itu banyak yang terjadi. Banyak orang membuat persepsi dengan dirinya sendiri, dan ketika itu hidupnya salah, mereka tidak mau untuk disalahkan. Mereka ngotot dengan pemahamannya, mereka ngotot dengan apa yang dia tahu, mereka ngotot dengan semua isi kepalanya. Padahal isi kepala Anda menentukan hidup Anda. Seperti dua mahasiswa ini yang dia akhirnya mau menyadari bahwa oh ternyata semua dari pikiran. Ternyata kalau kita berdoa pun menggunakan pikiran. Yang namanya kesurupan itu kena lebay aja. Apalagi ya, oh yang namanya tenaga dalam juga dari pikiran. Dan ketika banyak-banyak hoax, banyak-banyak broadcast WA juga itu adalah untuk mempengaruhi pikiran manusia. Anda harus sadari bahwa pikiran Anda sangat berharga. Pikiran Anda inti dari hidup Anda. Pikiran Anda adalah kunci kehidupan Anda. Kalau Anda tidak mau belajar bagaimana menggunakan pikiran, berarti Anda tidak mau belajar untuk membuat hidup Anda nyaman. Dan tahukah Anda bahwa Tuhan menyuruh Anda berpikir? Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Maka mulai sekarang Anda harus berpikir. Gunakan pikiran Anda dengan benar. Selamat malam, selamat istirahat, selamat malam Jumat. Jadikan esok hari yang penuh kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.